Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah Jazakallahu rahimahullah, baik yang berada di ruang masjid ini dan juga jemaah yang mengikuti kajian pagi melalui streaming YouTube. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dengan izin dan perkenannya pada pagi hari ini kita masih berada pada mulia ini dalam rangka mengawali hari-hari ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana telah kita sama-sama laksanakan tadi sholat subuh berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan kajian ahad pagi. Shalawat salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada umatnya sambil senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan telah kita semua bersama akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu untuk kita pada sebuah undu. Alhamdulillah sudah ada teman-teman kita. Oleh karena itu, kepada kita dipersilakan untuk melakukan kegiatan. Dan seperti biasa, tema yang akan diambil adalah tafsir Al-Quran. Karena itu, Bapak-Bapak sekalian, mari sama-sama kita kosongkan pikiran kita, kita siapkan hati kita untuk menerima ilmu yang diberikan oleh Guru kita kepada seluruh dulu. Mudah-mudahan minimal kita akan mendapatkan pengetahuan pada pagi hari ini. Dan untuk waktu, mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Tuhan seluruh dulu disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, sadaqallahul azim. Ketua DKM beserta pengurus DKM Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, semua kita semua dalam lindungan Allah, bahagia dunia, selamat akhirat insyaallah. Pertama tentu mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam limpahan karunia dan nikmat-Nya. Atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian pekanan. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan bahas surat yang sangat pendek dan sering kita baca dalam setiap kesempatan, terutama dalam salat maghrib, salat isya mungkin, ataupun salat-salat sunnat. Ada surat itu adalah surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur.
Latar belakang dari pembahasan ini agar kita nanti dalam menghadapi bulan Ramadan tidak lalai dalam beramal disebabkan karena faktor-faktor tertentu, baik itu karena faktor harta, faktor anak, faktor netizen, faktor Facebook, faktor media sosial yang menghambat kita untuk kemudian terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial yang Allah hadirkan untuk kita semua dalam rangka membersihkan hati, mensucikan jiwa, sekaligus menambah pundi-pundi amal agar kita di akhirat di samping amalnya berat, timbangan amalnya berat, sekaligus hati kita kemudian menjadi hati yang suci. Karena di akhirat itu yang dilihat adalah faktor hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa selamat di akhirat adalah orang yang timbangan amalnya berat sekaligus hatinya menjadi hati yang bersih. Betapa banyak orang yang amalnya banyak, hatinya tidak bersih, tetap dipermasalahkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Ya Allah, saya telah kemudian disakiti. Ya Allah, saya telah dipukul. Orang ini telah mencaci maki saya. Orang ini telah menggibah saya. Ya Allah, aku minta pertanggungjawaban. Amal-amal yang pernah kita siapkan di dunia akan diambil alih oleh orang yang pernah kita gibah, pernah kita sakiti, pernah kita hina dan caci maki, disebabkan karena hati kita kotor, ya, sehingga kemudian mudah mencaci maki, mudah kemudian menghasut dan mudah menzalimi orang lain. Itu kita akan bahas surat At-Takatsur. Sebab turunnya surat ini adalah berkaitan dengan seseorang yang membanggakan hartanya. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Ditunjuk tuh, saya punya tanah 20 hektar, saya punya peternakan, saya punya kebun, saya punya rumah, saya punya apartemen. Sehingga ada di antara sahabat itu mengatakan, ayo kalau begitu kita ke kuburan, kita ke kuburan. Kebetulan penghuni kubur itu adalah orang yang juga pernah dulu banyak hartanya. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Ayo kita ke sana. Akhirnya ke sana dan ditunjukkan, ini dulu orang ini banyak hartanya, tetapi tempatnya sekarang tidak seluas dunia, hanya 1-2 meter kali berapa biasanya? 50 cm ya, atau setengah meter. Itulah ini pemilik ini, punya ini, punya. Kembali ke tempat ini, kita pun akan kembali seperti ini. Maka turunlah ayat yang mengingatkan kita, alhaakumut takatsur, kalian dilalaikan oleh yang banyak, al-kathrah, at-takatsur, kalian dilalaikan oleh yang banyak. Para ulama menerjemahkan nanti at-takatsur ini bisa jadi harta, bisa jadi bisa jadi anak, bisa jadi, kalau sekarang ada lagi yang kesibukan baru, melihat berapa pengikut saya di Facebook, berapa pengikut saya di TikTok, berapa pengikut saya, berapa yang like, berapa yang share lagi. Itu sekarang orang, sehingga orang bisa kemudian berjam-jam di depan media sosialnya untuk sekedar melihat. Itu bagian dari at-takatsur. At-takatsur itu menurut pendapat dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa bukan semata harta dan anak, tetapi semua yang menyibukkan kita dan menyebabkan kita lalai termasuk bagian dari at-takatsur. Itu latar belakang turunnya surat ini. Dan kemudian surat ini walaupun pendek tapi menghentakkan. Dalam kitab Juzul Quran, Said Qutb mengatakan surat ini adalah seolah-olah ada suara dari ufuk timur yang mengingatkan kita, bangun, bangun, bangun. Surat ini enggak ada pendahuluannya. Biasakan, wahai orang-orang beriman, wahai manusia, wahai begitu ya. Ini enggak, langsung ditunjuk, alhaakumut takatsur, kalian dilalaikan oleh yang banyak. Seolah ada suara, bangun, bangun. Jangan sampai kalian terlena dan terpesona dengan dunia. Dunia kelihatannya hijau, dunia kelihatannya baik-baik semua. Lihat, akhirnya kalian kemudian tidak sempat beribadah.
Saya kira ini juga banyak yang kemudian orang melihatnya dunia ini serba segala-galanya begitu, akhirnya berat untuk datang ke masjid, berat untuk datang beribadah di hadapan Allah karena menganggap dunia adalah segala-galanya. Allah ingatkan, bangun, 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 bencana tiba, bencana tiba. Tapi sini nggak banjir ya. Kelihatannya aman di sini. Alhamdulillah. Di tempat saya di belakang rumah saya, kasihan dia. Banjir, masya Allah. Tiga kali juga dia bersih rumah dia. Sehingga masjid menjadi tempat penampungan. Jadi ada yang sebetis dia masuk ke rumah, ada yang kemudian walaupun juga mungkin enggak sedikit tapi semata kaki tetap saja namanya harus cuci rumah, harus bersihin rumah, sama aja. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gambarannya begitu. Bangun, banjir tiba, keluarkan mobil. Sikap kita apa coba? Langsung bergegas. Jangan sampai terlambat. Mobil kalian akan terlap, mobil kalian akan tenggelam. Ayo keluarkan cepat. Maka kemudian semua orang berbondong-bondong mengeluarkan mobil dari garasinya, kemudian dibawa ke tempat yang lebih tinggi, lebih aman, lebih nyaman. Begitu gambarannya. Wahai manusia, jangan sampai kalian terlap dengan dunia. Kalian itu umurnya akan berakhir. Walaupun di sini teman-teman masih muda-muda semua. Umurnya kelihatan masih 40 tahun. Alhamdulillah. Itu karena berkat ibadat. Pak Abbas ini, Pak Ketua DKM, itu alhamdulillah umurnya mungkin ya kelihatan masih 45 atau 50 tahun. Tapi bisa jadi kalau pakai baju SMA, bisa aja umurnya 23 tahun. Alhamdulillah. Berkat apa? Karena beliau adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah dan menjadi ketua RW, sekarang menjadi ketua DKM. Alhamdulillah. Teman-teman, jadi ini adalah peringatan dari Allah. Alhaakumut takatsur. Jangan sekali-kali kalian terlena daripada urusan akhirat ini. Kalian mendahulukan dunia daripada akhirat. Apalagi kita berada di zaman yang pernah saya sebutkan di sini, ada seorang ulama mengatakan, sayati zamanun 'alan nasi yuhibbunal khamsa wa yansawunal khams. Akan datang sebuah zaman nanti di mana manusia mencintai 5 dan melupakan 5. Mencintai 5, melupakan 5 yang lain. Apa saja? 1, cinta dunia, lupa akhirat. Cinta dunia, lupa akhirat. Pokoknya dunia, akhiratnya nanti saja. Yang kedua, cinta hidup, lupa kematian. Kalau masalah hidup, pokoknya bergizi. Soal mati jangan dibahas dah. Masalah mati nanti aja, mau bikin kita ngeri sedap di sini kalau bahas kematian. Kita masih mau hidup. Akhirnya tidak pernah membahas masalah kematian. Yang dibahas bagaimana panjang umur. Akhirnya tidak mempersiapkan bekal pasca kematiannya. Yang ketiga, cinta apa? Cinta harta, lupa hisab. Hitung harta mulu, berapa depositonya, berapa tabungannya, berapa sahamnya, dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan hisab, sudah berapa amalnya, berapa dosa yang belum diampuni, berapa amal yang sudah disiapkan, nggak pernah dihitung. Yang dihitung cuma harta-harta, hisab, tidak pernah kemudian ditimbang-timbang, tidak pernah kemudian dihitung-hitung. Yang keempat adalah cinta rumah, lupa kuburan. Rumah kita sekarang, tempat kita hanya 60 tahun kita akan tempati, dipoles. Kuburan kita nggak pernah ditengok-tengok. Padahal itu rumah kedua. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 2000 tahun di sana. Kita akan lama tinggal di sana, di kuburan itu. Tapi orang lebih cinta rumah daripada kuburan. Yang terakhir, cinta ciptaan Allah, lupa penciptanya. Kalau ciptaan Allah suka semua, emasnya, peraknya, perunggunya, apa saja ciptaan Allah disenangi, digandrungi, disukai. Tapi lupa penciptanya, enggak pernah bersimpu dan bersujud di hadapannya. Jadi 1, cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, cinta kehidupan, lupa kematian. Yang ketiga, cinta harta, lupa hisab. Yang keempat, cinta rumah, istana, dan lupa kuburan. Yang terakhir, cinta ciptaan Allah, lupa penciptanya. Ya, insya Allah di sini enggak. Di sini semuanya cinta akhirat sambil berusaha di dunia.
cinta kuburan sambil kemudian menata rumah, cinta kehidupan. Walaupun begitu dia mempersiapkan bekal untuk masa depan akhiratnya. Cinta ciptaan Allah sekaligus tidak dia cinta dengan penciptanya. Kira-kira mudah-mudahan kita di sini insyaallah orang yang selalu mencintai Allah sepenuh hati. Jangan separuh hati ya, sepenuh hati, bahkan kita lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Berikutnya adalah kita akan lihat tafsirnya. Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Bermegah-megah di sini telah melalaikan kamu. Dari al-kasrah at-takatsur tadi, kalian dilalaikan oleh yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kuburan. Artinya surat ini mengingatkan kepada kita, mereka berhenti dari mengurus dunia bukan karena dia sudah sadar, dia sudah tobat, tapi ternyata yang membuat dia berhenti mengurus dunia, lalai dalam beribadah karena dihentikan oleh kematian. Kematian itulah yang menjadi sebab dia tidak lagi bisa mengurusi dunia. Sekiranya masih ada umur, waduh dunia aja terus menerus, sampai kemudian lupa mempersiapkan bekal akhiratnya. Atau sebelum itu kita lihat dulu ya, supaya kita faham. Dalam ilmu tafsir itu ada disebut dengan munasabah. Apa namanya? Munasabah. Kaitan antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan satu ayat dan ayat yang lain. Itu harus dipahami nanti begitu ya. Apa hubungan antara surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran? Kalau kita lagi bahas surat Al-Baqarah, apa hubungannya surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah? Apa hubungannya antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran? Kalau kita bahas surat Al-Mu'minun, apa hubungannya surat Al-Mu'minun dengan surat Al-Hajj? Apa hubungannya surat Al-Mu'minun dengan surat An-Nur, surat setelahnya? Demikian juga dalam surat ini, surat At-Takatsur, apa hubungannya dengan surat Al-Qari'ah? Surat At-Takatsur, apa hubungannya dengan surat Al-Asr? Kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi kalau kita dalami, kita selami, insyaallah akan ada hubungannya. Disebut dalam ilmu tafsir munasabah, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain, atau surat sebelumnya dan surat setelahnya. Apa hubungannya antara surat Al-Takatsur dengan surat Al-Qaryah? Dalam surat Al-Qaryah Allah menyebutkan betapa banyak orang yang timbangannya ringan. Wa amma man khaffat mawazini, bahwa ada orang yang timbangan amalnya ringan. Walaupun panjang umurnya ternyata ringan timbangan amalnya karena kurang beramal. Apa namanya? Banyak orang yang begitu. Maka akhirnya akan masuk neraka. Maka disebutkan ringan timbangan amalnya. Apa sebabnya? Disebutkan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kalian itu ringan timbangan amalnya disebabkan karena kalian lebih peduli dunia daripada akhirat. Kalian lalai untuk urusan akhirat tapi sibuk dengan urusan dunia. Nah, itu sebabnya adalah surat At-Takatsur. Apa solusinya? Apa solusinya? Termaktub dalam surat Al-Asr. Kalian bisa selamat dan menjadi berat kembali timbangan amalnya apabila kalian memanfaatkan waktu untuk beriman, untuk beramal soleh dan saling menasihati kepada kebaikan dan kebenaran. Itu solusinya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Qari'ah ada orang yang timbangan amalnya ringan, sebabnya apa? Disebutkan dalam surat At-Takatsur. Solusinya apa? Disebutkan dalam surat Al-Asr. Itulah keterkaitan antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Qaryah dan antara surat At-Takatsur dengan surat Al-Asr. Berikutnya kita masuk sekarang ke bagian surat tadi, bahwa alhaakumut takatsur, yang menghentikan mereka kemudian tidak lagi mengurusi dunia bukan karena sadar, yang menghentikan mereka tidak lalai dari urusan akhirat bukan karena sadar, tetapi kematian itulah yang menghentikannya. Itu jangan terjadi pada kita ya. Sibuk tanpa sadar ternyata sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Padahal
kalla sawfa ta'lamun, pasti akan kalian tahu apa akibat dari kelalaian itu. Pasti. Di dunia belum tahu, bisa jadi belum ada apa-apanya, tetapi di akhirat atau di kuburan baru tahu. Makanya teman-teman, nanti kalau seandainya Ramadan itu ada hadis yang biasa kita sering sebutkan, bahwa penghuni kubur itu kemudian sangat ingin kembali ke dunia. Tujuannya apa? Untuk berbulan Ramadan juga. Dia sudah menyadari betapa banyak kebaikan Ramadan, betapa banyak pahala yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan, dilipat gandakan pahala. Orang di kuburan ingin kembali ke dunia, sekedar ingin mencicipi datangnya Ramadan dan beribadah di dalamnya. Sekarang ini kita masih ada di sini, maka manfaatkan sebelum kita nanti menjadi orang yang menyesal atau minimal ya iri, ingin kembali ke dunia agar bisa menambah pundi-pundi amal. Untuk kemudian lebih memahami ayat ini, saya ingin memberikan contoh. Sekedar ini ya, sekedar permisalan saja. Permisalan. Ada seorang yang kaya raya, pedagang kaya raya. Akhirnya karena kekayaannya itu, banyak usahanya, punya 4 orang istri. Dia beristri 4. Tapi jangan di sini, jangan usah, 1 aja cukup ya. Dia kemudian dia ingin kemudian membahagiakan semua istrinya, maka dia punya 4 orang istri. Terhadap istri pertama dia kurang cinta, mungkin karena sudah tua kali ya, sudah dikit keriput lah begitu ya. Nggak diperhatikan istri pertamanya, kadang nggak ditelepon, nggak di WA, nggak dikabari, nggak ada, pokoknya nggak disapa. Istri pertamanya. Istri kedua sangat dicintai, makan bareng, rekreasi bareng, hidup di mana, pokoknya ayo kita ke Eropa, jalan bareng, ayo kita ke restoran, makan bareng, ayo kita ngobrol bareng. Pokoknya suka bareng dengan istri keduanya. Terhadap istri ketiganya, dia sering kemudian membanggakan di hadapan orang. Inilah istri saya, inilah istri saya, inilah istri saya. Adapun terhadap istri pertamanya, istri keempatnya sangat dimanjakan. Apapun yang dia minta, dikasih. Wahai suamiku ingin mobil Mercedes, diberikan. Wahai suamiku ingin mobil Arfat. Tapi kalau yang mobil-mobil nggak pernah ini, nggak masuk kategori lah ya. Mobil-mobil kecil-kecil, mobil-mobil mewah ini, mobil-mobil yang harganya miliaran, diberikan semuanya. Apapun yang diminta oleh istri keempatnya, kemudian dipenuhi permintaan itu. Akhirnya sang orang kaya tadi ini, pedagang kaya tadi, sudah merasa umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, sebentar lagi akan meninggal dunia. Dia datangi istrinya satu persatu. Tujuannya adalah ingin mengajak istrinya mati bersama, supaya hidup di dunia bersama, di kuburan pun bersama. Yang pertama didatangi adalah istri keempatnya. Wahai istri keempatku, selama ini aku sering memanjakan engkau, membelikan apa yang engkau minta. Maukah Anda kita mati bersama? Mati bersama, tinggal di kuburan bersama, supaya cinta kita tetap berlanjut sampai di kuburan. Apa kata istri keempatnya? Wahai suamiku, silakan meninggal. Aku tidak rela untuk bersamamu di kuburan. Silakan meninggal. Aku akan tetap ada di sini. Kita akan berpisah. Dengan perasaan kecewa datangi lagi istri ketiganya, karena selama ini sering dibanggakan. Inilah istri saya, ini istri saya. Wahai istri ketiga aku ingin supaya kita mati bersama, karena selama ini aku sering membanggakan engkau di hadapan halayak ramai, depan jamaah. Kita mati bersama. Apa kata istri ketiganya? Wahai suamiku, silakan meninggal. Aku akan menikah lagi. Aku akan menikah. Begitu engkau meninggal, saya akan menikah lagi. Waduh, kecewa dia, semakin kecewa. Ini orang kok begini amat sih. Didatangi istri keduanya. Wahai istri keduaku, selama ini kita sering makan bareng. Kemudian kita berjalan bareng, kita ngobrol bareng. Aku minta supaya engkau mati bersama saya dan kita hidup di kuburan bersama. Kata istri keduanya, wahai suamiku, silakan meninggal. Aku akan buatkan nisan terbaik dan makam terbaik. Silakan, aku tidak akan bersamamu, tapi yakinlah aku akan mencarikan makam terbaik, nisan terbaik. Dengan perasaan kecewa dan kecewa, akhirnya dia mendatangi istri pertamanya. Wahai istri pertamaku, dengan berat hati aku menyapa engkau, ingin mengunjungi engkau karena ada permintaan saya. Kata istri, apa itu permintaan kamu? Kata istri pertamanya, suaminya,
Aku ingin supaya kita mati bersama, walaupun selama ini aku kemudian jarang membersamamu, tapi aku ingin supaya kita mati bersama di kuburan. Apa kata istri pertamanya? Wahai suamiku, walaupun engkau kurang suka, kurang cinta dengan saya, tapi ingat, aku akan mencintaimu. Aku kemudian sangat senang bersamamu, sehingga ketika engkau mengajak saya untuk mati bersama, saya akan membersamamu. Aku akan mati bersamamu. Wah, kata suami ini istri cinta sejati nih. Jadi jangan abaikan istri pertama ya. Cintanya tuh luar biasa dia. Nah ini jadi kalaupun ada dapat di mana-mana, ingat istri pertama adalah istri yang sangat setia dengan suaminya. Karena bisa jadi istri pertama itu cinta pertama dalam hidupnya, sehingga dia akan senang dengan suaminya. Tapi ini hanya permisalan, hanya contoh saja. Yang dimaksudkan dengan istri keempat itu adalah tubuh kita. Minta makanan dikasih, minta yang enak-enak dikasih, sakit dikit dibawa ke dokter, dibelikan kemudian. Itulah tubuh kita. Jadi istri keempat adalah tubuh kita. Dimanja dia, apapun yang diminta diberikan. Tetapi ingat, akan berpisah antara ruh dengan tubuh kita. Bahkan tubuh akan hancur, nggak memberikan manfaat sedikit pun di kuburan. Sehingga walaupun kita manja, tidak memberikan manfaat di kuburan nanti. Itu istri keempat. Istri ketiga itu adalah jabatan, status sosial, pangkat, kedudukan. Akan menikah lagi. Begitu kita meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan ada PLT. PLT segera kepala desa, bupati, juga gubernur, sampai presiden. Yang seringkali dibanggakan, kita bangga dengan status itu, jabatan itu. Bahkan kita keluarkan biaya bermiliar-miliar untuk mendapatkannya. Begitu meninggal, udah diambil alih orang lain. Sudah banyak yang antri, akan diambil alih orang lain. Jadi jangan juga terlalu bangga dengan jabatannya. Akhirnya lalai beribadah gara-gara jabatan. Akhirnya kemudian tidak mau beribadah gara-gara jabatan. Jabatan itu akan berpisah dan menikah lagi dengan orang lain. Itulah istri ketiga. Istri kedua itu adalah tetangga, keluarga, handai taulan kita. Itu adalah istri kedua. Akan kubuatkan nisan terbaik dan makam terindah. Ternyata hanya kita diantar menuju kuburan. Setelah itu akan kembali lagi ke rumahnya, kemudian main handphone lagi. Kita sendiri di kuburan, apa nasib kita seperti apa, wallahu a'lam. Tapi mereka nggak peduli. Kita diinjak-injak, tanya tak. Begitu setelah itu ditinggal kita. Maka dalam sebuah hadis sebutkan, yatba'ul mayit salat. Setiap orang mati itu akan diikuti oleh tiga. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Bahwa yang akan mengikuti orang mati itu adalah satu, keluarganya, kedua, hartanya, yang ketiga, amalnya. Yarji'utsnan wa yabqa wahid. Akan tinggal satu dan kembali dua. Yang kembali apa? Keluarga dan harta. Mobil mewah akan kembali. Semua kemudian apa namanya? Apa yang biasa digunakan untuk mengantar, motor apa segala akan kembali. Termasuk keluarga dekat sekalipun anak akan kembali ke rumah masing-masing. Tidak peduli dengan kita di sana lagi. Yang akan menemani itulah istri pertama. Siapa itu istri pertama yang sangat setia? Istri pertama kita itu adalah amal. Amal akan rela mencintai walaupun orang benci dengannya. Ingat, amal itu akan menyertai kita, yang akan membahagiakan di kuburan nanti. Adapun orang yang amalnya dikit akan menjadi sengsara karena kurang perhatian dengan istri pertamanya tadi. Maka istri pertama ini harus didahulukan, harus diprioritaskan, diberikan waktu yang luang untuk terus meningkatkan iman dan amal soleh, sehingga dia akan menjadi teman kita di kuburan selama-lamanya, selama berada di sana. Itu yang sebagai permisalan supaya kita lebih serius. Tubuh boleh diurus, rumah boleh diurus, kemudian keluarga, iya silakan semua itu. Jabatan jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebaikan akhirat, bukan untuk dibanggakan di atas permukaan bumi ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dan orang itu biasanya cinta dengan harta itu karena ingin dibanggakan. Padahal kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, harta itu hanya 3 menjadi milik kita.
Harta itu cuma 3 yang menjadi milik kita. Yang pertama, apa yang kita makan. Apa yang kita makan, tak sampai habis, itu milik kita. Nggak bisa diambil kan orang lain. Berada di perut, masa diambil orang? Nggak bisa lah. Apalagi sudah keluar, siapa yang mau ngambil? Nah, itu apa namanya, jatahnya lele lah begitu. Nah, jadi apa yang kita makan sampai habis. Makanya nanti kalau makan dihabiskan, itu milik kita. Jangan mubazir ya. Kadang-kala makan di restoran, makan di warteg, makan di nasi warung Padang, kemudian masih banyak sudah disiram dengan air. Itu mubazir. Indonesia termasuk negara keempat yang mubazir dalam hal makan. Belum apa juga nggak dihabisin, disiram. Orang-orang Eropa disiplin dia, dihabisin, dan itu bagian dari ajaran Islam. Kata Rasulullah, habiskan makananmu, bisa jadi di butir terakhir itu ada berkahnya. Di situ ada berkahnya sehingga bisa membuat kalian semangat beribadah, gara-gara di penghujungnya ada berkah yang Allah siapkan untuk kita. Jadi jangan dibuang percuma begitu. Bahkan Rasulullah kalau ketika makan sampai ini diisap begitu, dibersihkan tangan-tangannya. Tujuannya apa? Karena kita dalam makan itu menjadi berkah, bukan sekedar kenyang, menjadi berkah. Dengan berkah itu kita gunakan kekuatan fisik kita setelah makan itu untuk beribadah dan memperbanyak amal soleh. Itu jadi yang menjadi milik kita satu adalah apa yang kita makan sampai habis. Yang kedua yang menjadi milik kita adalah apa yang kita kenakan sampai usang. Nah ini ma labisa fa abla, apa yang kita pakai sampai kemudian usang menjadi lap. Nah itu milik kita, nggak bisa dipakai oleh orang lain lagi. Yang ketiga, ini yang paling penting, ma tasaddaqta faqatana, apa yang kalian sedekahkan menjadi bekal di akhirat. Akan kita nikmati hasilnya. Apa yang kita keluarkan sedekah di dunia ini, insya Allah akan menunggu kita di akhirat untuk diberikan balasan, untuk diberi balasan terbaik. Maka 3 ini yang menjadi milik kita. Selebihnya fatarikuhu linnas, engkau akan tinggalkan untuk manusia yang lain, baik itu untuk ahli waris, keluarga kita, ataupun orang lain. Itu adalah mereka semua akan menikmati, ya. Harta kita yang kita tabung selama ini yang bermiliar-miliar, berjuta-juta, dan kemudian berpuluh-puluh ribu, itu kemudian akan diambil alih oleh orang lain. Mengapa kita lalai dalam beribadah hanya untuk menyenangkan orang lain? Ya, tentu kita ingin supaya anak kita bahagia, ini sukses, tapi jangan sampai menjadi sebab kita lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Akhirnya di akhirat itu kalla sawfa ta'lamun. Ada 3 kalla di sini. Karena ini adalah bagian dari peringatan kepada orang yang keras kepala. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla mulu. Karena biasanya orang begitu. Wahai saudaraku, ayo kita ke masjid. Apain nasihati saya? Gak usah peduli dengan saya, urusin diri kamu sendiri. Ayo kita beribadah, kan hidupnya sementara. Kata siapa? Aku akan hidup lama. Keras kepala dia, sehingga tidak sempat beribadah. Kata Allah, kalla sawfa ta'lamun. Kata Ibnu Katsir, kalla sawfa ta'lamun pertama itu di kuburan. Kalian akan tahu akibat dari lalai beribadah ketika masuk liang lahat, ketika masuk kuburan, baru tahu, oh ternyata ini sudah terlambat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Yang kedua, tsumma kalla sawfa ta'lamun di akhirat. Di kuburan, di akhirat baru tahu, oh ternyata ini akibat dari kurang amal. Tapi sekali lagi, itu hanyalah penyesalan yang tidak ada artinya karena sudah terlambat. Di dunia akhirat tinggal menerima balasan, bukan untuk beramal lagi. Banyak orang mengatakan nanti saja urusan akhirat, di akhirat. Enggak begitu cara berpikirnya. Dunia disiapkan untuk mempersiapkan bekal keselamatan di akhirat. Maka kita harus banyak menanam amal di dunia agar kita panen surga di akhirat, insya Allah.
Jadi jangan tertipu dengan kata-kata orang, oh lihatannya mewah, dunia ada di mana-mana hartanya, jangan terpesona begitu, jangan cenderung kepadanya, karena bisa jadi itu bisa menghancurkan masa depan kita di akhirat. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Pasti akan tahu, cuma kapan tahunya itu bisa jadi di kuburan, bisa jadi di akhirat, dan pada akhirnya menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Tsumma kalla saufa, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekiranya engkau tahu akibat dari ini, pasti engkau akan menghindari lalai dalam beribadah. Maka dibutuhkan di sini ilmu yakin. Nah, untuk kembali sadar, menyadari betapa penting akhirat itu, harus ada ilmu yakin. Ilmu disertai dengan keyakinan. Jangan lupa hanya ilmunya ya. Saya sudah banyak ilmunya enggak ada yakinnya, enggak bisa. Harus ada ilmu yakin. Ini kata ayat, sekiranya mereka memahami dengan ilmu yakin, tidak akan lalai dalam beribadah. Sayangnya ada ilmunya bisa jadi tidak yakin. Karena tidak ada ilmu maka tidak yakin pasti. Ilmu itu kan dasarnya begitu ya. Tapi setelah berilmu harus yakin. Mungkin juga banyak ilmu syariat yang memahami agama, paham paham luar biasa, tetapi karena nggak ada keyakinan, bisa jadi tetap saja lalai dalam beribadah. Yang dicari adalah harta. Kita juga sangat prihatin ya, di Indonesia ini menteri agama itu sudah tiga orang yang pernah masuk penjara. Wallahu alam ini jebakan saja atau memang ada niat untuk kemudian korupsi. Wallahu alam. Ada dulu Profesor Agil Munawar, bisa jadi jebakan. Beliau penghafal Quran, bisa jadi jebakan. Itulah namanya jabatan di Indonesia juga terkadang banyak jebakan-jebakannya. Yang kedua adalah Pak Suriman Dharma Ali dalam kasus korupsi percetakan Quran, yang sekarang dalam kasus haji. Semestinya kalau kita ini agamanya ini namanya juga menteri agama, tapi itulah bisa jadi jebakan, bisa jadi ada niat dan seterusnya, bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi Kementerian Agama itu paling banyak, atau menteri agama itu paling banyak yang masuk penjara dibanding dengan menteri lainnya. Untuk itu nanti teman-teman kalau ada anaknya yang ingin masuk menjadi menteri agama, diingatkan, ini mengurusi agama ya, ujung-ujungnya surga. Jangan sampai sebaliknya, mengurusi kementerian agama tapi ujungnya masuk penjara di dunia, masuk neraka di akhirat kelak. Wa na'udzubillahi min dzalik ya. Apalagi kemarin ada namanya Zulkarnain, itu kemudian korupsi percetakan Quran. Masya Allah. Jadi Quran pun dikorupsi. Itu dia. Jadi memang perlu waspada dan hati-hati. Kalla safatan, bisa jadi karena ilmu yakin yang tidak ada. Tsumma la tarawunha 'ainal yaqin, kemudian engkau akan melihat dengan ainul yakin. Itu pasti di akhirat pasti engkau akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Enggak bisa lagi melihat secara langsung live itu neraka. Maka sekali lagi itu tidak bisa lagi kemudian menjadi alasan pembenaran untuk kembali ke dunia. Enggak, itu hanya tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian akan ditanya di akhirat terkait dengan amal apa yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Itulah sekilas terkait dengan terkait dengan surat surat At-Takasur, dan kita akan mengambil pelajaran dari surat ini. Surat ini pelajaran dari awal surat. Ada nanti awal surat, tengah surat, dan akhir surat. Awal surat ini menggambarkan tentang perjalanan hidup yang singkat lalu menuju tempat abadi. Perjalanan kita singkat. Waktu kita terus berjalan tanpa terasa umur kita sekarang sudah ada yang 50, ada yang 60. Ada Pak Haji, itu umurnya bisa jadi 70 tahun. Ada satu lagi mana yang biasanya itu juga sudah umurnya sudah sepuh begitu. Kita semua juga akan menuju ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah, enggak bisa ada yang absen dari bertemu dengan Allah di akhir. Awal surat ini menggambarkan perkara paling banyak melalaikan manusia, itu harta dan anak serta yang menyibukkan diri. Bisa jadi kasir itu bisa juga menyibukkan, akhirnya lalai dalam beribadah. Awal surat ini menggambarkan tentang tidak ada kata berhenti mencari harta. Enggak ada capeknya dia.
pokoknya walaupun tua bisa tamak dengan harta, nggak ada capeknya, nggak ada berhentinya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Awal surat ini menggambarkan kurang perhatiannya manusia dengan akhiratnya. Urusan akhirat nggak peduli dia, karena itu tidak yakin tadi. Itu awal surat. Bahwa ini menggambarkan surat ini betapa singkatnya perjalanan hidup kita dan betapa lalainya manusia mengurus masalah akhiratnya. Adapun pelajaran dari tengah surat bahwa Allah menggunakan ancaman di atas ancaman. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu, pasti tahu. Kenapa kalian melakukan itu padahal itu sangat membahayakan? Allah menggunakan 3 kata yang menyertai kata yakin, menunjukkan tahapan manusia menggapai kesadaran tertinggi. Pertama disebut dengan ilmu yakin. Apa namanya? Ilmu yakin. Yang kedua disebut dengan apa? Ainul yakin. Yang ketiga disebut dengan hakul yakin. Satu, ilmu yakin, berangkat dari ilmu. Yang kedua harus muncul ainul yakin, seolah-olah di depan mata. Yang ketiga hakul yakin, 100% dia yakin. Nah, itu namanya hakul yakin. Ini tahapannya. Kalau bisa jadi ainul yakin sudah bagus, tapi harus ilmu yakin sudah bagus, harus naik ke ainul yakin dan pada akhirnya hakul yakin. Mungkin saya pernah mencontohkan di sini bahwa apa perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Gambarannya begini. Kalau ilmu yakin hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi sudah ada yakin karena sudah ada melihat peta. Kita pernah melihat peta Mekah. Oh, Mekah itu ada Ka'bah, ada tawaf, ada sa'i dan seterusnya. Sudah ada ilmunya. Tapi baru ilmu yakin tapi baru sebatas ilmu. Untuk membuktikan itu harus kita datang ke sana, melihat secara langsung. Oh, ternyata begini ya. Ainul yakin 9 hari atau yang haji 40 hari sudah tahu kondisinya begini. Tapi itu baru ainul yakin sebentar saja, sehingga belum yakin 180 derajat. Harus tinggal di sana 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru hakul yakin. Jadi yang pertama ilmu yakin hanya membaca peta, menonton di televisi, melihat di YouTube. Nah, itu baru ilmu yakin. Untuk membuktikan itu supaya ainul yakin dengan pandangan mata harus kemudian berziarah ke sana, harus datang ke sana untuk umrah atau haji. Setelah kemudian, tapi itu belum 100%, harus mukim di sana untuk betul-betul yakin. Oh, seperti ini. Begitulah cara kita memandang akhirat, harus sampai hakul yakin sehingga kita akan terus beramal dan diawali dengan ilmu yakin dan ainul yakin. Itu kira-kira tahapannya. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Pelajaran di akhir surat. Pelajaran akhir surat menggambarkan beratnya pertanggungjawaban nikmat yang telah diperoleh. Dari mana kamu peroleh? Kemana kamu belanjakan? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Apakah diperoleh dengan ketaatan, dibelanjakan kepada ketaatan? Apakah diperoleh dengan jalan maksiat dan dibelanjakan kepada kemaksiatan? Diperoleh dengan cara halal ataupun cara yang batil, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di satu sisi kita ingin banyak harta, tetapi di sisi lain akan ada banyak pertanggungjawaban di akhirat. Di sisi lain kita menghindari kemiskinan, tapi di sisi lain dengan miskin, insya Allah pertanggungjawabannya lebih ringan. Jadi terserah sekarang ya, yang bisa kaya raya, tapi muasalnya bagus dan dibelanjakan kepada yang bagus-bagus. Terserah. Nah, di antara kita mungkin ada yang kaya raya, pastikan sumbernya halal, dibelanjakan kepada yang halal yang baik-baik. Adapun yang miskin, yang kurang harta, jangan bersedih hati. Semoga dengan kurangnya harta akan mengurangi hisab kita di akhirat. Dari mana kamu? Dari Tambun Utara. Punya rumah enggak? Cuma rumah 1. Berapa gaji kamu? Cuma 5 juta. Anak kamu berapa? Ada 5. Berarti terkadang minus, ya Allah. Udah masuk surga, karena enggak lama-lama pertanggungjawabannya dia. Sementara aja ditanya begitu, selesai. Adapun yang kaya, mobilnya dari mana? Mobilnya ditanyain macam-macam.
akhirnya kelamaan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang mungkin orang mengatakan, waduh gak apa-apa lah dihisab lama, yang penting saya banyak harta. Ya boleh banyak harta, yang penting jangan dibanggakan di dunia, karena itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah beribadah dan menjadikan dunia ini sebagai fasilitas untuk mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat kelak. Allah tidak akan bertanya terkait dengan aksesoris. Allah tidak akan bertanya, kamu di dunia ganteng apa enggak? Itu enggak ada gitu-gituan. Kamu di dunia ini orangnya cantik apa ganteng? Enggak. Walaupun di sini ganteng-ganteng semua, itu enggak ada pertanyaan begitu. Di dunia ganteng enggak? Enggak. Nah, jadi tidak ada pertanyaan aksesoris itu semua. Tidak apakah kamu kaya atau miskin, apakah kamu hebat atau biasa, kamu penguasa atau rakyat, enggak ada pertanyaan begitu. Yang ada pertanyaannya adalah berkaitan dengan yang substansial. Apakah kamu sholat? Enggak ya Allah, ya rugi. Apa umur kamu di mana dihabiskan? Pertanyaan-pertanyaan strategis begitu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia justru yang aksesoris itulah yang kemudian dijadikan sebagai tujuan utama dari hidupnya. Harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, walaupun harus melalaikan akhiratnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu saya kira berkaitan dengan pembahasan surat At-Takasur pada kesempatan ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang ringan timbangan amalnya di akhirat karena dilalaikan oleh harta dan anak. Justru kita berharap termasuk orang yang timbangannya berat karena menjadikan harta dan anak sebagai sumber pahala insyaallah. Dan solusinya disebutkan dalam surat Al-Asr. Kita harus bisa beriman, beramal saleh, dan bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dikembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah bertambah pula yang kita dapatkan ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat, jabatan yang kita pegang, keamanan yang kita raih, keluarga yang kita peroleh, tidak atas mungkin berjalan lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik, dari tadi apa yang didebatkan oleh guru kita, barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin hanya 3 pertanyaan, silakan. Baik, silakan masuk. Assalamualaikum. Banyak kemungkinan nanti kita juga satu menjadi orang yang bangkrut karena perkataan kita menyakiti orang. Sementara kita tuh lupa kalau kita tuh pernah menyakiti orang, atau bahkan mungkin orang kita itu sudah meninggal, belum sempat kita mana. Jadi kan bisa nggak nanti kita berdebat di akhirat nanti mempertahankan biar anak itu nggak diambil gitu. Karena gimana sudah? Karena kita nggak memegang anak atau kita terlupa dengan dosa. Pertama, diupayakan supaya tidak ada perdebatan di akhirat, mulus-mulus saja ya. Jadi kita berharap begitu ya. Tapi sekiranya ada perdebatan, kita bisa kemudian berdiskusi, berdebat di akhirat di hadapan Allah. Dan bisa jadi amal kita di ini tidak diambil oleh si fulan itu, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal, fa aslihu dzata bainikum, dalam salah satu hadis yang memperjelas terkait dengan ayat itu, bahwa di akhirat ada orang yang di dunia ini pernah kemudian bersengketa lah begitu ya, lalu keduanya bertemu di akhir di hadapan Allah, lalu diperlihatkan di atasnya itu tuh ada surga. Kata dia, apakah untuk siapa surga itu? Indahnya surga itu luar biasa, sehingga mereka bertanya, apakah untuk para nabi? Kata Allah bukan. Apakah untuk para syuhada? Kata Allah bukan. Untuk siapa? Apakah untuk para agnia yang suka menyumbang, bersedekah? Kata Allah bukan. Kata mereka berdua, untuk siapa ya Allah? Untuk orang yang saling memaafkan. Untuk orang yang saling memaafkan. Apakah Anda ingin saling ya Allah, aku ingin saling memaafkan. Aku ingin saling memaafkan. Jadi setelah terjadi perdebatan di hadapan Allah, Allah perlihatkan surga itu, akhirnya mereka berdamai. Semoga kita sekiranya ada perdebatan akan berakhir dengan perdamaian dan pemaafan, oleh karena sudah ada surga menanti bagi orang yang saling memaafkan. Jadi
Mudah-mudahan itu terjadi. Kalaupun kemudian ingin kemudian lebih bersih dan lebih tidak ada perdebatan, lebih baik ya Allah saya maafkan dia, saya minta maaf kepadanya dan bisa ditebus. Cara menebusnya adalah ya Allah aku ingin bersedekah atas nama dia sebagai tebusan atas pernah saya caci maki dia. Mudah-mudahan dengan cara itu dia dapat pahalanya, dapat pahala sedekah kita, dan sekaligus kita pun telah termaafkan sehingga kita sebaik mungkin ya bisa kemudian menghindari perdebatan. Takutnya kita kalah. Kalau kalah kan otomatis diambil amal kita. Takutnya dia tidak memaafkan. Pokoknya saya ingin ambil pahalanya. Kan di akhirat nggak ada namanya rasa empati lagi ya. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Kalau dia kurang amal, akan diambil amal kita menjadi sebab amalnya semakin berat dan kita menjadi ringan. Usahakan tidak menjadi orang yang bangkrut atau atadruna mal muflis. Tahukah Anda orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala banyak, sedekahnya banyak, salatnya banyak, puasanya banyak, tapi telah mencaci maki si fulan, telah mengumpat si fulan, telah memukul si fulan, bahkan kemudian membunuh si fulan, sehingga orang yang pernah dizalimi di dunia akan mengambil secara sedikit demi sedikit pahala yang kita kumpulkan dengan susah payah, akhirnya kita menjadi bangkrut. Itulah bangkrut yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Baik, sudah jelas Pak Ustaz. Tadi solusinya sudah ada ya. Ya baik. Silakan siapa? Sebentar kamu kurang dalam sebelah sini dulu. Silakan Pak. Di akhir surat An-Nuh. Surat apa? An-Nuh. Surat Nuh. Wala tajid zalimin illa tabar. Itu kenapa Nabi Nuh sampai memohon pada hukum binatang. Pertama bahwa memang ada dua nabi yang sangat tegas sehingga kemudian ketika terjadi perdebatan antara Umar dengan Abu Bakar itu kemudian Rasul mengatakan Abu Bakar seperti nabi ini dan Umar seperti nabi ini, karena termasuk Umar itu tegas sedangkan Abu Bakar adalah orang yang lembut dia. Maka kata Rasulullah ada dua nabi yang sangat tegas. Siapa dia? Adalah Nabi Nuh dan Nabi Musa. Tegas dia, ya Allah hancurkan semua orang kafir dan jangan kamu sisakan sedikit pun. Kalau kita berpikir logis wajar. Kenapa 950 tahun berdakwah ini nggak sadar-sadar juga, sekarang baru kamu disisakan lagi? Ya Allah sayang banget, udah hancurkan aja, nggak usah disisakan. Saya berdakwah 950 tahun nggak sadar-sadar juga. Itu yang menjadi melatar belakangi. Tegas dia. Adapun Nabi Musa disebutkan dalam surat Yunus bahwa Rabbana, wahai Tuhan kami, jangan sekali-kali engkau berikan petunjuk kepada Fir'aun, biarkan dia mati, dia enggak beriman sampai dia kemudian mati dalam keadaan hina. Begitu kata Musa. Kenapa? Fir'aun sudah dakwahi di mana-mana, diingatkan, enggak sadar-sadar juga, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka dia adalah nabi yang yang tegas melihat Fir'aun. Nabi Musa, Nabi Nuh. Adapun nabi yang lembut yang selalu memaafkan umatnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Disebutkan dalam surat Ibrahim bahwa Ibrahim itu, oh ya Allah, itu kan hambamu juga. Kalau kamu siksa itu terserah kamu ya. Tapi kalau saya mau dimaafkan saja. Nabi Isa juga sama. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jikalau kau menyiksa itu adalah hak engkau ya Allah. Tapi jika engkau memaafkan mereka, engkau memang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nabi Isa begitu. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Musa itu karakternya apa? Umar karakternya seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa. Abu Bakar karakternya seperti siapa tadi? Nabi Isa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya benar. Maka Nabi Nuh itu meminta seperti itu supaya tujuannya enggak ada lagi orang durhaka. Bayangkan saya sudah berdakwah 950 tahun saja, mereka enggak sadar-sadar. Kalaupun disisakan mereka dan kemudian muncul nabi, kasihan nabi berikutnya ini. Udah, jangan kau sisakan aja, hancurkan semua, binasakan semua. Itu akhirnya binasa semua kan. Walaupun setelah itu muncul lagi orang kafir, dunia ini pasti ada orang kafirnya. Nggak mungkin akan sadar semua, supaya ada tantangan dalam berdakwah. Kalau semua masyarakat di sini semua ke
nggak ada dakwah, orang sudah sadar semua. Tapi dengan adanya orang-orang kafir, orang yang tidak sadar, ada peluang untuk menyadarkan mereka. Dan kita yang sudah beriman, ada dakwah supaya tetap bertahan dalam keimanannya. Kira-kira begitu ya. Jadi Allah juga benarkan, nggak disalahkan. Nabi Nuh kok berdoa begitu? Enggak, karena memang dakwanya sangat luar biasa dan tujuannya supaya tidak ada lagi orang durhaka sepeninggal kemudian umat Nabi Nuh, karena susahnya minta ampun, didakwahi tetap aja menutup kepalanya dengan sarungnya, kemudian masih terdengar dikit ditutup telinganya. Mana kaum yang lebih durhaka lagi kalau begitu? Dakwah, taruhlah saya Nabi Nuh di sini berdakwah, teman-teman semua ini sarungnya ditaruh di kepala. Lihat siapa? Lihat pocong. Nah, jadi nggak ada kelihatan semua, masih terdengar dikit karena pakai mic, ditutup telinganya begini. Apa yang bisa diharapkan dari orang seperti itu? Maka Nabi mengatakan, ya Allah, jangan engkau sisakan ini, dunia akan hancur kalau punya umat seperti ini keras kepalanya. Kira-kira begitu gambarannya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kita meninggal ada di alam barzah gitu ya. Nah, apakah arwah kita di tempat kuburan kita sendiri, apa di mana gitu? Apa terkumpul seperti di padang mahsyar, dan hubungannya apakah ada di dalam surat, di dalam Al-Quran? Apakah kita dibilang bahwa di alam barzah itu apakah jasad kita memang ada jasad kita apa di situ di kuburan itu atau taruh di mana gitu? Atau di mana, atau kumpul pada, atau kuburan itu ada dua tumpuk gitu. Kuburan apakah bisa dan apa ada hubungan di surat apa gitu? Iya. Bagus. Ini yang hubungi saya kalau pengajian ini. Tapi jangan tanya tema, tekan temanya kepikiran kalau mau berangkat. Oh, tema apa ya? Temanya apa Pak Ustadz? Pokoknya tafsir Quran gitu aja ya. Jadi pertama bahwa setiap orang meninggal itu sebelum meninggal itu didatangi oleh dua malaikat. Ini sebelum malaikat mau datang, kita ini didatangi oleh dua malaikat. Kalau kita orang baik, itu insya Allah ada malaikat yang duduk di bagian kepala dan ada yang duduk di bagian kaki. Begitu gambaran hadisnya ya. Mereka ngobrol, ini siapa? Ini ketua DKM Masjid Al-Furqan. Tapi bukan sekarang, nanti aja ya ini. Begitu. Ini nanti prosesnya begitu ya. Ini baik ibadahnya, orangnya banyak amal soleh. Ini kata malaikat di kaki, ini top ini. Akhirnya karena dia sudah mengakui kebaikan orang ini, maka ditiupkan di bagian telinganya. Disebutkan dalam surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dibisikin dia, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut dengan masa depan kamu, surga menanti. Jangan bersedih dengan masa lalu kamu, anak-anak kamu, Allah yang bertanggung jawab. Kalau sudah ada bisikan begitu, pasti kita berani mati. Sekarang aja yang takut-takut, tapi nanti kalau sudah mau meninggal, ada bisikan begitu pasti. Ketika begitu, datanglah malaikat maut mencabut dengan 4 tahapan. Pelan sekali, mulai dari kaki sampai lutut, dari lutut sampai pusar, dari pusar sampai tenggorokan, kemudian dari tenggorokan sampai hidung. Caranya gampang, pelan. Digambarkan dalam hadis seperti orang yang masukkan air dalam kantong plastik, lalu ditusuk sehingga keluar airnya perlahan-perlahan. Begitulah gambaran orang beriman, dicabut nyawanya. Setelah itu ruhnya diantar kemana? Diantar ke langit. Diantar ke langit sehingga penduduk malaikat yang bertugas antar langit dan bumi mengatakan, ini ruh siapa? Ini ruh siapa? Ini ruh siapa? Karena saking wanginya, saking harumnya, maka malaikat mengantar itu mengatakan, ini adalah ruh kepala DKM, ketua DKM Masjid Al-Furqan. Tapi nanti, jangan sekarang, nanti begitu gambarannya. Ini ruhnya siapa? Akhirnya diketuk pintu langit. Ingat ya, diketuk tuk 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 tuk. Ini ruh siapa? Ini ruh dari Tambun Utara, dari perumahan Lamanda. Ini ruh, hebat banget. Dibukakan, tok tok, sampai diantar sampai dekat arasy Allah, langit ke-7. Coba, di sana akan ditempatkan ruh. Ditempatkan ruh dulu, karena dia orang baik,
Kapan kemudian dikembalikan? Nanti kalau sudah dimakamkan, dikembalikan lagi untuk menjawab pertanyaan. Setelah jawab pertanyaan, dibawa lagi ke langit. Begitu aja tugasnya dia. Di sana akan berkumpul ruh-ruh orang beriman, sehingga digambarkan dalam hadis seperti burung yang terlepas dari sangkarnya, saking senangnya. Jadi teman-teman yang pelihara burung, segera dilepas ya. Jangan dipelihara di situ. Dia senangnya loh, cucu. Dia senang banget karena berada di alam bebas, tidak ada kemudian apalagi tekanan-tekanan segala macamnya. Dia bebas sebebas-bebasnya. Dia akan mengatakan, ya Allah, kapan lagi surga akan di kapan akhirat segera dibangkitkan akhirat ini ya Allah, karena ingin digabung antara ruh dengan fisiknya supaya dua-duanya merasakan kenikmatan. Kalau di kuburan kan terpisah antara fisik di mana, ruh ada di langit. Begitu kira-kira gambar. Adapun orang durhaka ketika akan meninggal sama didatangi oleh dua malaikat. Ini siapa ini? Ini pemabuk ini. Wah, ngobrol antara malaikat di kaki dengan kepala. Ini siapa? Enggak pernah sholat kalau Furqan dia mah, enggak pernah sholat dia. Lewat di depan masjid aja terus menerus. Dia mah berdampingan, tapi sih jangan dikaitkan ya. Berdampingan rumahnya dengan masjid tapi enggak pernah masuk ke masjid dia. Wah, ini mau. Akhirnya begitulah kira-kira gambarannya. Akhirnya kata dia, dibisiki di telinganya, walau tara idzalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu bas akhriju anfusakum, wahai si durhaka, keluarkan segera napas kamu, engkau akan ditunggu oleh neraka. Kalau dibisiki dengan neraka, mau mati enggak kira-kira? Enggak berani dia. Akhirnya ditahan ini. Datanglah malaikat maut mencabut nyawanya sekaligus dicabut. Seperti orang yang kemudian memasukkan air dalam kantong plastik, dihempaskan ke tanah, maka dia akan terburai, airnya akan meluap kemana-mana. Begitulah cara Allah mencabut nyawanya orang-orang yang durhaka kepada Allah, dipaksa untuk keluar karena tidak mau dikeluarkan. Dia sudah depan neraka. Setelah itu kemudian ruhnya ditarik, diantar menuju langit. Ternyata di langit ditolak, karena langit itu hanya untuk orang-orang baik saja. Langit itu untuk orang-orang baik saja, para nabi, para syuhada. Ditolak. Ini ruh busuk nih, kata dia mengantar itu kan diantar kemudian baunya minta ampun. Ini ruh siapa? Ini ruh dari Tambun Selatan. Ini kalau tadi Tambun Utara ya, Tambun Selatan. Ini ruh dari Tambun Selatan ini. Ada apa dia? Dia mah pemabuk, dia durhaka, pezina, peselingkuh. Ini akhirnya kemudian ditolak masuk langit. Kemana kira ruhnya? Dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin, akan ditempatkan di lapisan ketujuh dari dunia ini, di paling bawah dia, betul-betul disiksa di sana. Kemudian diantar ke pemakaman. Kalau kita dengar itu akan berteriak, mau dibawa kemana saya? Jangan. Hanya terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Enggak mendengar itu. Kalau orang mendengarnya pasti sadar seketika. Sayangnya Allah tidak perdengarkan supaya kita kemudian ada keimanan dan keyakinan lewat firman-firman Allah, tidak mendengarkan secara langsung. Hanya ditaruh di sana, didatangkan lagi ruhnya untuk ditanya, merobuk, menabik, kitab, begitu aja jawabannya. Akhirnya setelah itu diturunkan kembali ruhnya ke dasar langit bumi ini dan disiksa selama-lamanya. Disiksa itu bukan fisiknya, disiksa adalah ruhnya, seperti orang yang bermimpi bertemu dengan anjing, dikejar terus. Itu kan sakit juga. Akhirnya dari depannya neraka diperlihatkan oleh Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a. Api neraka diperlihatkan di hadapannya sampai dibangkitkan di akhirat, digabungkan kembali antara fisik dengan ruhnya. Akhirnya menerima siksaan dari Allah berupa neraka. Begitulah kira-kira gambaran orang yang ruhnya di mana? Orang durhaka di lapisan ketujuh dari bumi. Kita nanti insya Allah akan ditempatkan di lapisan ketujuh dari langit ini, dan kita akan bertemu orang-orang saleh, berterbang di sana, nikmatnya luar biasa. Akan kembali ke dunia, nggak mau dia di sini aja terus menerus, tapi ingin berharap supaya cepat dibangkitkan, cepat ada akhirat, supaya bisa digabungkan antara fisik dan ruh kembali, supaya bisa merasakan nikmat surga dengan sepenuhnya. Kira-kira begitu gambarannya, wallahu a'lam. Baik, sekalian, karena jadwal sholat sudah masuk, maka kita akhiri kajian pagi pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Dulu atas pada pagi hari ini, dan mengingatkan bahwa nanti kira-kira jam 7 ya dari Danus akan berkeliling kepada teman-teman sekalian
untuk menarik jalan buana dan kalau tadi dikasihkan dengan apa yang Ustaz sampaikan, itulah mungkin nanti yang akan menjadi kita ya, karena yang ini kita kembali ke rumah sementara untuk sedang akan berkenan kita. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.